baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Halo, selamat pagi anak didik kami semua. Semoga dimanapun anak didik kami dan orang tua kami berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki mata pelajaran IPA, pembahasan tentang organ pencernaan pada hewan dan manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang organ pencernaan ikan, ya, atau bisa dikatakan sebagai Pisces. Proses pencernaan pada ikan yang pertama itu makanan pertama sekali masuk dari rongga mulut, ya. Yang kedua, gigi ikan berada pada rahang atas sedangkan rahang bawah ada lidah. Yang ketiga, setelah melewati mulut, makanan bergerak melewati pangkal tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung, ya. Yang keempat, makanan bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, sisa sari-sari makanan kemudian dikeluarkan melalui anus, ya. Jadi, proses pencernaan pada ikan itu dimulai dari mulut menuju pangkal tenggorokan. Setelah dari pangkal tenggorokan, dia ke kerongkongan dan dari kerongkongan menuju lambung. Nah, di lambung inilah penyaringan sari-sari makanan. Setelah itu masuk ke usus dan dari usus akan menuju anus, ya. Maka sisa-sisa makanan akan dikeluarkan dari anus. Itulah organ pencernaan pada ikan. Ini dia bisa kita lihat dari mulut, ya, masuk ke tenggorokan, kerongkongan. Setelah itu masuk ke lambung. Dari lambung akan menuju usus, ya. Setelah dari usus, disinilah penyaringan antara sari-sari makanan, ya, dengan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan akan diteruskan menuju anus. Nah, ini dia sistem ataupun proses pencernaan pada ikan. Kita lanjut. Yang kedua, amfibi, ya. Proses pencernaan pada amfibi yaitu satu, makanan masuk dari mulut. Nah, di dalam mulut di situ akan adanya proses mekanis yaitu melumatkan makanan yang masuk ke mulut amfibi tersebut. Yang kedua, dari mulut akan menuju kerongkongan atau bisa dikatakan sebagai esofagus. Dari kerongkongan menuju lambung atau ventriculus, ya. Nah, yang keempat, dari lambung menuju usus. Dari usus halus dan dari usus halus menuju usus besar, ya. Jadi pertama makanan itu menuju usus halus. Setelah dari usus halus, dia dilangsungkan menuju usus besar. Nah, atau bisa dikatakan sebagai usus tebal. Dan setelah itu dia akan menuju kloaka atau bisa dikatakan sebagai anus, ya. Nah, di sini dia proses pencernaan. Makanan masuk dari mulut menuju kerongkongan, setelah dari kerongkongan menuju lambung, ya. Dan lambung dia akan menuju usus halus, ya. Dari usus halus menuju usus besar dan dari usus besar menuju anus atau kloaka. Nah, ini dia gambar, ya, dari amfibi. Dari mulut, ya, kerongkongan ke lambung dan dari lambung dia menuju usus halus. Dari usus halus menuju usus besar, ya, dan dari usus besar akan menuju ke kloaka. Nah, itu dia sistem pencernaan pada amfibi. Yang ketiga, ada reptil, ya.
Yang keempat, burung. Proses pencernaan burung tergantung kepada jenis makanannya. Karena ada burung pemakan daging, biji-bijian, buah-buahan, serangga dan madu. Ya. Proses pencernaan burung yaitu yang pertama, makanan langsung diambil paruhnya, ya. Mulut tidak memiliki gigi, ya. Nah, dari paruh akan menuju kerongkongan dan dari kerongkongan menuju tembolok. Dari tembolok itu menuju lambung dan dari lambung menuju usus yang terakhir kloaka atau disebut anus. Jadi tidak ada proses mekanis yang terjadi di dalam mulut, ya. Tidak ada proses mekanis yang terjadi dalam mulut burung. Dia akan terjadi menuju tembolok. Di tembolok ini tempat, ya, tempat tersimpannya semua makanan, ya. Setelah dari tembolok akan menuju lambung, ya. Itu dia proses pencernaan pada burung. Nah, ini dia bisa kamu lihat dari paruh, ya. Ini dia paruhnya langsung ke tembolok. Jadi di dalam tembolok inilah semua makanan disimpan, ya. Nah, setelah dari tembolok dia akan menuju lambung, ya. Dan dari lambung dia akan menuju usus. Dari usus dia akan menuju kloaka, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, memamah biak atau biasa dikatakan sebagai ruminansia, ya. Makanan hewan ruminansia adalah rumput atau tumbuhan sehingga tersusun atas selulosa yang sulit dicerna, membuat sistem pencernaan ruminansia memiliki struktur khusus, ya. Jadi proses pencernaan pada hewan ruminansia atau memamah biak itu dia memiliki struktur pencernaan yang khusus. Hewan yang tergolong ruminansia adalah sapi, kambing, kelinci, dan domba, di mana dapat mengunyah makanannya hingga 2 tahap, ya. Nah, hewan tersebut akan memakan rumput, kemudian dimasukkan dalam lambung, dan setelah lambung penuh, mereka mengeluarkan makanan tersebut dan dikunyah dalam mulut, dan akan dimasukkan lagi ke dalam lambung, dan dari lambung akan diteruskan ke usus halus, dan sisa sari-sari makanan dikeluarkan dari kloaka atau anus. Nah, memamah biak artinya contoh hewannya adalah bisa kita katakan sapi, ya, ataupun kerbau. Nah, ini semua akan dimasukkan, ya. Ketika dia memakan rumput, bahwa rumput yang dimakan itu akan tersimpan di dalam lambung. Nah, ketika lambung penuh, maka rumput tadi akan dikeluarkan dan dibuat di dalam mulut. Di dalam mulut dia akan mengunyah-ngunyah sampai makanan tersebut lumat, ya. Nah, itu dia ciri khas dari ruminansia. Ini bisa kamu lihat gambarnya. Nah, yang terakhir manusia, ya. Dari mulut bisa kamu lihat dari gambarnya, mulut, tenggorokan, kerongkongan di sini, ya, menuju lambung. Nah, di lambung di sini akan ada enzim, ya, enzim untuk menghancurkan makanan, dan dari lambung akan diteruskan menuju usus halus. Usus halus itu berada di tengah dari usus besar. Usus besar itu yang melindungi ataupun berada di antara usus halus, ya. Bisa kamu lihat ini. Inilah dia usus halus, sedangkan paling besar itu adalah usus besar. Itu dia, ya. Baru menuju kloaka ataupun anus. Nah, sini penjelasannya. Pencernaan makanan pada manusia dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanis, artinya proses mengubah ukuran bentuk makanan dari yang besar menjadi kecil. Pengunyahan makanan di dalam mulut dinamakanlah pencernaan secara mekanis, ya. Nah, pencernaan makanan secara kimiawi, penyederhanaan zat-zat yang terkandung di dalam makanan oleh enzim-enzim pencernaan. Adapun proses pencernaan manusia meliputi
1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, yang keenam anus. Ya, rongga mulut. Di dalam rongga mulut manusia terdapat 3 macam gigi. Yang pertama gigi seri, yang fungsinya memotong-motong makanan. Yang kedua gigi taring, di mana fungsinya mengoyak-ngoyak makanan. Yang ketiga gigi geraham, berfungsi untuk mengunyah dan melumatkan makanan sehingga mudah ditelan. Ya. Gigi orang dewasa berjumlah 32 buah, yakni 16 buah di rahang atas dan 16 buah di rahang bawah. Gigi anak-anak berjumlah 20 buah, 10 buah di rahang atas dan 10 buah di rahang bawah. Gigi anak-anak disebut gigi susu di usia 6 sampai 14 tahun. Nah, di sini sudah ada gambar yang bisa kamu lihat di mana gigi geraham, ya, gigi taring dan gigi seri, ya. Bisa kamu lihat gambarnya sesuai dengan penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, di dalam mulut inilah terjadi proses pencernaan secara mekanis, ya, ataupun proses di mana makanan yang besar diubah menjadi makanan yang lebih halus, ya. Kita lanjutkan. Kerongkongan, ya. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan terjadi gerakan otot yang lentur yang mendorong dan menekan makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut sebagai gerakan peristaltik, ya. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung terdapat cairan berupa larutan asam dan enzim yang berfungsi mengaktifkan enzim dan dapat membunuh penyakit dan membantu proses pencernaan makanan, ya. Di dalam lambung, makanan juga dihaluskan dengan gerakan otot dinding lambung sehingga makanan menjadi sangat halus seperti bubur. Jadi di dalam lambung itu terdapat larutan asam dan enzim, ya. Nah, yang keempat usus halus, ya. Usus halus terdiri atas 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Makanan dari lambung masuk ke usus 12. Di dalam usus 12 jari, makanan mengalami proses pencernaan oleh cairan yang dihasilkan oleh hati atau bisa dikatakan sebagai cairan empedu dan pankreas. Setelah itu, makanan diserap oleh usus penyerapan, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Pada saat memasuki usus, penyerapan zat-zat yang terdapat di dalam makanan telah menjadi sari-sari makanan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Jadi di dalam usus halus inilah yang terjadinya di mana penyerapan sari-sari makanan dan pelepasan sisa-sisa dari makanan, ya. Nah, ini ada gambar dari usus halus, ya. Di mana gambar paling luar ini adalah merupakan usus besar, ya. Usus halus berada di dalam usus besar. Ini dia sudah dapat kamu lihat, ya, dari lambung, usus 12 jari, baru usus halus, ya, atau usus kosong. Ini dia, baru ke usus besar, dari usus besar menuju anus. Ini dia, ya. Oke, kita lanjutkan. Usus besar dan anus. Makanan yang sari-sarinya telah diserap masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, sari-sari makanan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Jadi, di dalam usus besarlah proses terjadinya pembusukan sisa-sisa makanan. Sisa makanan yang telah membusuk diserap air dan kandungan garamnya. Kemudian dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses atau tinja. Nah, itulah sistem ataupun proses pencernaan pada manusia. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Di mana tugas untuk hari ini tidak ada, tapi kamu Bapak suruh untuk mencatat semua kembali apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih.